Puji Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan Tuhan untuk bersama-sama menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Nya. Kita tahu bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita percaya kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Dengan iman kita katakan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia memelihara kehidupan kita saat ini. Dia akan merancangkan masa depan yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Dia menghiasi kehidupan kita. Dia memahkotai kehidupan kita, dan Dia merancangkan kehidupan kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku andalkan
Engkau sungguh-sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini jika kami boleh berdiri, boleh duduk, berjalan, semua karena kemurahan Tuhan. Kalaupun kami harus membayar berapa oksigen yang harus kami bayar, yang kami pakai, yang kami hirup, itu terlalu mahal harganya. Dan kalau ada orang yang bisa menghitung dalam 1 bulan harus mengeluarkan uang 5,5 miliar, itulah harga sebenarnya oksigen yang kami hirup selama 1 bulan. Dan itu Kau berikan gratis kepada kami. Sungguh satu kemurahan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya saat ini kami mau kembalikan semua hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau saja. Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami puji, Kau layak kami sembah. Terima kasih untuk hidup kami saat ini. Kalau Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, itu berarti kesempatan kami untuk kami boleh memuji-muji Tuhan, memuja-muja Engkau di tengah kesempatan keadaan yang tidak memungkinkan bagi kami untuk kami boleh selalu bersekutu dengan Engkau. Tetapi puji syukur Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan lewat puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya layakkan hidup kami, layakkan tempat ini untuk kami pakai mengagungkan dan meninggikan Engkau. Sebab kami tahu ketika kami memuji-muji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertata atas pujian kami, dan Engkau akan memberkati kami, dan Engkau akan melaksanakan firman atas kehidupan kami. Kami percaya akan firman-Mu bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup saat ini ataupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya tambah iman percaya kami untuk menanti janji-Mu, sambil kami tetap setia bertekun beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa untuk memberikan hidup kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sucikan juga hati dan pikiran kami dari segala kejahatan, kedengkian, fitnah, kemunafikan, apapun yang kotor dalam hati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan keluar. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyucikan, yang memimpin hidup kami, yang bertata di dalam hati kami, sehingga puji-pujian kami manis di hadapan Tuhan, harum bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami juga boleh merasakan dampak dari apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Puji-pujian membawa perubahan kehidupan kami, untuk semakin hari mulut kami suka memuji-muji Engkau, dan sikap hidup kami boleh menuruti kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang memainkan alat musik, kami yang memimpin puji-pujian, jemaat Tuhan yang bersama-sama memuji membesarkan Tuhan, dan juga hamba-Mu yang telah Kau siapkan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua dalam satu rangkaian ibadah raya yang kudus, ibadah yang diberkati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun jumlah kami tidak seberapa, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, 2 atau 3 orang dengan iman percaya yang bulat, Tuhan hadir di tengah-tengahnya dan memberkati ibadahnya. Itulah iman percaya kami Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah ini di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, awal pertengahan sampai selesainya, dan kami tapiskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kalau kita saat ini masih diberi kesempatan, itu berarti mari kesempatan yang ada kita gunakan sebaik mungkin. Jangan seperti jemaat yang lain, ketika kondisi seperti ini dia tidak mengikuti siaran online, tetapi lebih memilih membuka aplikasi yang lain,
menonton yang lain. Tetapi puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita gunakan waktu ini untuk bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Jangan kalah dengan ciptaan Tuhan yang setiap pagi bernyanyi seperti burung dan pohon-pohon yang diibaratkan dia bisa memuji Tuhan karena kebesarannya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, bukan karena kita kaya, bukan karena uang kita banyak, tetapi hadirat Allah yang memenuhi kehidupan kita. Saya undang kembali kita berdiri, kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan. Dengan setia penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan petanda dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut akhirnya sang raja datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut akhirnya sang raja. Burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut akhirnya sang raja, dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian, dan burung-burung pun bersorak, dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Tetap berdiri. Saya ingat cerita Daud ketika Saul lagi marah. Daud memuji-muji Tuhan pakai kecapi. Hatinya Saul menjadi luluh, tidak jadi marah. Itu berarti di dalam pujian ada kuasa. Kita yakin di dalam pujian ada kuasa. Amin. Itulah sebabnya kalaupun sepulang dari ibadah kita tetap memuji-muji Dia, karena di dalam pujian ada kuasa. Kita yakin
bahwa Tuhan Allah kita bertahta atas pujian kita. Amin. Mari kita pujikan Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah dengan hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah dengan senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyi dengan senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyi dengan senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan berkata bahwa lawan kita adalah penguasa di udara, kuasa gelap, dan Tuhan sanggup membungkam ketika kita memuji-muji Dia. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, berarti kita harus memuji-muji Dia supaya kesulitan tidak hadir lagi. Kesukaran, masalah boleh dilenyapkan. Kemana kita akan mencari yang namanya kasih Allah selain hanya di dalam Yesus Kristus? Di sana kita boleh mendapatkan keteduhan jiwa kita. Di sana kita boleh mendapatkan kedamaian, sukacita, damai yang tidak ternilai, yang tidak bisa dinilai oleh apapun, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama dengan saya saat ini, sebelum kita mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan, katakan kepada Tuhan, kemana kami harus mencari kasih sejati? Kasih dunia, kasih yang menuntut balas, kasih eros, kasih fileo. Tetapi kasihnya Tuhan adalah kasih yang tidak menuntut balas, atau kasih agape. Saat ini mari kita mau declare kepada Tuhan, mengakui dengan keberadaan kita saat ini. Bukan manusia yang boleh menjadi jawaban hidup kita, tetapi hanya Dia. Allah akan memberikan. Ketika orang mencari dengan sungguh-sungguh, orang itu akan mendapatkan. Ketika pintu diketuk, maka akan dibukakan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mencari Engkau, karena hanya Engkaulah
damai sejati, kekuatan sejati, kemenangan sejati. Bersama Engkau kami tidak takut lagi. Bersama Engkau kami boleh mendapatkan beranian untuk menghadapi kenyataan hidup ini, kepahitan hidup ini, dan juga wabah yang melanda negeri kami. Kami percaya Kau memberikan kekuatan kepada kami, Kau memberikan jalan keluar, Kau memberikan kemampuan kepada kami, sehingga kami boleh cakap untuk menanggungnya. Katakan bersama kami, kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan. Inilah kami Tuhan. Bukan harta yang banyak yang kami perlukan, melainkan kuasa-Mu yang kami perlukan menghadapi kuasa-kuasa dunia ini. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu.
kami perlukan firman-Mu yang memampukan kami untuk menghadapi kondisi yang seperti ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya, balasan janji kami kepada siapa kami mencari kami hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang menopang kami. Firman-Mu yang akan terus menopang kami, memberi kekuatan bagi kami, yang mengangkat iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, membawa kami semakin mengenal akan Engkau, kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu. Kami percaya bukan hanya kami di tempat ini yang Engkau lawat, tetapi setiap saudara kami, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online, mereka juga dilawat di tempat mereka masing-masing di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mari biar firman-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami untuk semakin lebih lagi mengenal Engkau. Kami siap dengar firman Tuhan dalam berkat nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Baik, puji Tuhan saudara, saya rindu kita hari ini akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37
Mari kita buka Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-28. Saudara-saudara yang senang dengan judul, saudara mungkin mau catat firman Tuhan ya. Saya beri judul Pemeliharaan Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 28. Mazmur 37 ayat 28. Sudah dapat saudara ya? Boleh sama-sama kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amin, firman Tuhan. Nah saudara, sekali lagi tema khotbah saya pemeliharaan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kita. Ya, janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya, tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Di dalam kesesakan ya, dalam penderitaan, dalam pergumulan, bahwa Tuhan berjanji akan memelihara dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ya. Ini janji Tuhan. Di situasi hari-hari yang saat-saat ini orang mungkin mengalami kesusahan ya, akibat krisis COVID yang belum berakhir sampai hari ini. Orang mungkin mengalami penderitaan, kesesakan, kesusahan. Tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia, dan Dia akan tetap memelihara hidup kita. Amin, jemaat ya. Pegang janji ini. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan, saya rindu bagikan kepada setiap jemaat. Ada 3 bentuk pemeliharaan Tuhan yang perlu kita tahu. Mungkin saudara bisa tambah lebih dari 3. Tapi hari ini saya akan beri 3 poin bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya. Bentuk yang pertama, pemeliharaan Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ya. Ayat 1 sampai 6 ya. Itu ayat yang sudah sangat familiar sekali. Ya. Apa saudara? Tuhan adalah gembalaku. Ya. Ada lagunya juga ya, sudah mungkin hafal lagi ya. Tuhan adalah gembalaku ya. Sudah, seterusnya sudah bisa nyanyi ya. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ini janji Tuhan bahwa bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama, Tuhan itu selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita atau kebutuhan kita. Amin, jemaat ya. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan. Ada banyak ayat-ayat selain di pasal 23, Mazmur pasal 23, bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tak pernah dibiarkannya orang-orang yang mengasihi Dia itu mengalami apa? Kekurangan ya. Anak cucunya tidak dibiarkan meminta-minta roti. Ada banyak janji Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita, dan Dia akan terus menyatakan pemeliharaannya bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Kalau kita baca Mazmur 37 ayat 28 tadi, dikatakan bahwa Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan mencintai orang-orang yang mencintai hukum, orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya. Amin saudara. Tidak dibiarkannya orang-orang yang mengasihi Dia itu mengalami kekurangan, mengalami kesesakan. Dan bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menyediakan segala yang dibutuhkan. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Garis bawahi kata ini saudara. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan sangat tahu. Mungkin ada orang-orang yang berkata seperti ini, saya sudah berdoa berulang kali untuk apa yang aku butuhkan, untuk apa yang aku perlukan,
tidak miliki. Tapi kenapa Tuhan belum jawab? Nah, saudara, bicara kebutuhan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda, saudara. Tapi ingat bahwa kebutuhan, keperluan yang kita butuhkan dalam hidup kita, itu Tuhan sangat tahu. Tidak perlu kita minta, kalau kita mengasihi Tuhan, sudah Tuhan akan berikan. Tapi sekali lagi, kebutuhan ya, bukan apa yang kita inginkan. Karena kebutuhan dengan keinginan itu sangat berbeda. Amin, saudara. Ini janji Tuhan, saudara. Jangan pernah menyaksikan pemeliharaan Tuhan untuk setiap apa yang kita butuhkan, untuk setiap apa yang kita perlukan. Kalau saudara baca di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, di situ sangat jelas sekali, saudara. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya, dikatakan di sini karena kamu salah berdoa. Sebab dikatakan apa, saudara? Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Jelas firman Tuhan katakan di sini. Ya. Mungkin kita sering berdoa kepada Tuhan, tapi kita nggak terima jawaban. Ya. Sudah berulang kali saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak jawab sampai hari ini. Ya. Ayat ini datang kepada kita. Ya. Mungkin ketika kamu berdoa, kamu salah berdoa. Arti dari kata salah berdoa di sini dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, bahwa kadang-kala kita menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan, tetapi motivasi hati kita itu salah. Doa yang kita naikkan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tahu itu, saudara. Amin ya. Tuhan tahu itu karena Dia Maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Mungkin ada banyak permohonan, seruan kepada Tuhan untuk semua yang kita butuhkan, tetapi ada hal-hal yang Tuhan tahu bahwa itu bukan menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi keperluan kita untuk saat ini mungkin, dan Tuhan belum berikan. Kadang-kala hal ini membuat kita menyaksikan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan katanya Engkau akan memelihara kami, katanya Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan. Tapi ketika kami berdoa, kenapa sampai hari ini kami belum terima? Saudara, kita perlu mencek hati kita. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini sudah waktunya untuk saya terima? Tapi kita perlu bersyukur, amin saudara, dan tetap mengimani janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan ada orang yang mengklaim ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Kalau tak salah, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, Filipi 4 ayat 19. Betul, saudara. Itu janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Tapi saudara lihat konteks dari ayat ini. Mengapa Rasul Paulus berkata seperti itu kepada jemaat yang ada di Filipi? Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Saudara, ayat ini muncul karena Rasul Paulus memuji jemaat Filipi. Ya, jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya. Jemaat Filipi adalah jemaat biasa. Bahkan orang-orang yang berkekurangan, jemaat yang kurang. Tetapi
mereka melebihi di atas rata-rata dalam hal pemberian mereka kepada pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Makanya Rasul Paulus, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Ayat ini muncul karena Rasul Paulus memuji jemaat Filipi, ya. Karena mereka punya hati yang berkemurahan, ya. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak memikirkan diri mereka, tetapi mereka banyak membantu pelayanan Rasul Paulus, ya. Sehingga Rasul Paulus berkata seperti itu. Saudara, saya dapati dua hal dari ayat ini, ya. Bahwa di tengah-tengah kekurangan kita mungkin, saudara, mari kita belajar untuk tetap memberi. Amin, saudara, ya. Belajar untuk tetap memberi, berkemurahan, ya. Karena Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Dan Dia gak akan tahan tangannya untuk memberkati kita. Amin. Waktu kita belajar memberkati pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah mungkin kekurangan kita, tetap percayalah bahwa Tuhan itu memelihara kita. Amin. Bahwa Allah kita akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, ya. Hal yang kedua, bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya, berkat yang dilimpahkan dalam hidup kita, itu bukan untuk keinginan diri kita sendiri, ya. Tetapi untuk apa? Hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Artinya ketika kita diberkati, ketika Tuhan memberkati hidup kita, itu tujuannya supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, jemaat, ya. Bukan nama pribadi yang dipermuliakan, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini tujuan Allah memberkati kita. Tujuan Allah mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita, pemeliharaannya untuk setiap kebutuhan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Seperti jemaat yang ada di Filipi. Allahku kan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut kemuliaan kita, si penerima berkat. Bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama, bahwa Tuhan itu memenuhi, mencukupi segala kebutuhan kita. Amin, saudara. Amen. Dan saya terlalu yakin orang-orang yang mengasihi Dia, ya, Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan itu sangat tahu apa yang menjadi keperluannya, ya. Belum minta pun Tuhan akan curahkan, saudara, ya. Kalau memang itu kebutuhan anak-anaknya yang mengasihi Dia, ya. Oleh karena itu mari kita terus belajar, ya, untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bentuk pemeliharaan yang kedua, saudara, bicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ayat ini juga sangat terkenal di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1-13, ya, bahwa Allah melindungi kita dari segala bahaya, ya. Mazmur pasal 91, ini salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 1 sampai ayatnya ke-13, saudara, ya. Agak panjang ini ayatnya, ya. Ayat 1 berkata, dalam perikopnya, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Boleh saudara, kalau saudara mau baca bersama dengan saya. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, ya. Ayat 3, lihat. Sungguh Dialah yang akan apa? Melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah apa? Tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, firman Tuhan. Bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan menjaga langkah kaki kita, ya, dari segala mara bahaya. Saudara, kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan, gangguan, ya. Bahkan hari-hari ini dunia, ya, diliputi oleh COVID-19, ya, wabah COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini, khususnya juga kita di bangsa Indonesia, ya. Ancaman penyakit menular, ya, wabah yang menular itu ada hari-hari ini. Tetapi tadi firman Tuhan berkata bahwa kita dijagai, kita dilindungi dari penyakit menular yang berjalan di waktu petang, ya. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Nggak perlu takut, walaupun memang kita harus tetap prokes, ya, tetap prokes. Tetapi jangan sampai kita diliputi oleh ketakutan yang berlebihan. Karena janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, perlindungannya nyata di dalam hidup kita, ya. Setiap saat, saudara, ya, kita bisa saja terantuk batu, masalah, ya, pencobaan, ya, gangguan atau apapun yang bisa mencelakai kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, Tuhan mengirimkan malaikatnya, amin, ya, berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh terantuk. Mungkin kita diizinkan jatuh, ya, diizinkan mengalami masalah, pergumulan, tapi tangan Tuhan menatang kita sehingga kita tidak semakin jatuh. Bulu yang terkulai tak dibiarkan patah, ya. Amin, saudara. Itu janji Tuhan, saudara, ya. Wah, Tuhan kita dahsyat, saudara. Dia memelihara hidup kita, menjagai kita dari setiap mara bahaya, menjagai kita dari setiap ancaman yang bisa mencelakai hidup kita. Tapi saudara, lanjut, mari kita baca ayatnya yang ke-14, saudara, dari Mazmur pasal 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin, saudara. Rahasia untuk menerima perlindungan Tuhan yang maha dahsyat, menerima perlindungan Tuhan yang tak terbatas di dalam hati kita, yaitu apa? Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu melekatkan diri kita kepada Tuhan, mencintai apa yang menjadi kerinduannya, berjalan di dalam kebenaran, terus mengejar hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Hadirat Tuhan itu bukan hanya bicara waktu kita datang beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hadiratnya dinyatakan dalam setiap hidup kita, saudara. Hadirat Tuhan akan melingkupi kita ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Amin. Maka hadiratnya akan melingkupi kita, dan hadirat Tuhan itulah yang akan menjadi tameng dalam hidup kita. Payung otoritas Tuhan itu yang akan menaungi kita dari setiap hujan, serangan, mara bahaya, kuasa kegelapan.
kepada hati Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan berjalan di dalam kebenaran, mencari perkenanan Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Maka perlindungan Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kita. Ayatnya yang ke-15, firman Tuhan katakan demikian, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita ini kebal terhadap kesulitan, bahwa kita ini kebal terhadap kesesakan, kita kebal terhadap penderitaan. Tuhan tidak pernah janjikan itu, saudara, ya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan, ya, dalam masalah, dalam penderitaan. Ketika kita melewati kesesakan, janji Tuhan bahwa tangannya yang akan tetap memegang kita. Amin. Bahwa kita dimampukan untuk mengatasi masalah kesulitan. Ya. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Ya. Mereka diizinkan masuk ke dalam dapur api, saudara. Ya. Diizinkan masuk. Tetapi ketika mereka ada di dalam dapur api yang menyala-nyala itu, disitulah nyata pemeliharaan Tuhan, ya. Yesus, ya, penampakan teofani, ya, dalam perjanjian lama muncul menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mungkin diizinkan, saudara, ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah janjikan kita ini kebal terhadap masalah, pergumulan, kesulitan, gangguan, ya. Mungkin kita akan diizinkan masuk melewati masalah, menghadapi penderitaan. Tapi sekali lagi janji Tuhan, ya, bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin, saudara. Kita perlu bersyukur bahwa Tuhan berjanji memelihara hidup kita, menjadi pelindung, tameng, perisai bagi setiap anak-anaknya. Yang terakhir, saudara, bentuk pemeliharaan Tuhan yang ketiga, saudara, yaitu bahwa Allah berjanji akan menghibur kita. Amin, ya. Penghiburannya nyata bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia dalam menghadapi masalah penderitaan. Penghiburannya nyata bagi setiap kita. Saudara, saya rindu mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan demikian. Ini ucapan syukur dari Rasul Paulus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima apa? Penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin, firman Tuhan. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin, saudara. Bentuk pemeliharaan Tuhan yang ketiga, bahwa Dia sumber penghiburan. Dan Dia akan menghiburkan kita ketika kita menghadapi masalah, penderitaan, kesesakan. Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Ya. Sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak sama dengan sukacita yang dunia berikan, saudara. Amin, ya. Mungkin waktu kita mengalami masalah pergumulan, kita stres, lalu kita cari penghiburan di tempat-tempat, ya, yang bisa memberikan kita penghiburan sesaat, ya. Mungkin mama-mama jalan-jalan di mall, ya, begitu lihat-lihat, ya. Sesaat mungkin bisa terlepas, ya, lupa dengan
masalah, penderitaan di rumah, ya. Atau mungkin pergi ke pantai, ya, piknik sama keluarga, boleh, saudara, silakan, saudara, ya. Ke tempat-tempat yang memberikan kita kenyamanan, boleh. Tetapi kembali lagi ke rumah, saudara, ya. Kita ingat lagi dengan masalah kita. Kita mungkin rasa stres lagi, kita mungkin rasa tersesak lagi, saudara. Karena memang dunia tidak bisa memberikan kita penghiburan. Karena sumber penghiburan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin, jemaat, ya. Waktu kita mengalami penderitaan, saudara, berseru kepada Tuhan. Minta damai sejahtera Allah itu melimpah di dalam hidup kita. Penghiburannya dicurahkan di dalam hidup kita. Roh Kudusnya melimpah di dalam hidup kita, dan Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan yang sejati, ya. Walaupun masih ada masalah, saudara, kita tak akan terpengaruh. Kita akan masih bisa tetap bersuka cita, tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa memuliakan nama Tuhan, tetap bisa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun masih ada masalah, walaupun masih ada kesesakan, tetapi damai sejahtera yang dari Allah itu akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk tetap menjalani hidup ini sehari-hari. Roh Kudusnya yang akan memberikan kita penghiburan, sehingga kita gak akan masalah, merasa susah terus, dan gak akan stres terus. Orang yang stres, saudara, ya, dia gak akan bisa buat apa-apa. Akan ada banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan. Tetapi ketika kita berjalan, berseru kepada Tuhan, minta damai sejahteranya melimpah dalam hidup kita, ya. Minta sukacitanya melimpah di dalam hidup kita, maka Roh Kudus ini yang akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan yang sejati. Amin, saudara. Anak-anak Tuhan itu bisa dilihat dari responnya ketika menghadapi masalah, ya. Kalau orang dunia ketika menghadapi masalah, larinya, ya, mungkin ke minuman keras, ya, mabuk, narkoba, ya, saudara, ya. Sudah pernah viral, ya, seorang artis dan tokoh publik yang sangat kaya ini, saudara, ya, hartanya ada di mana-mana mungkin, tapi akhirnya tertangkap karena membawa narkoba, mengkonsumsi narkoba, ya. Bukan untuk dijual, udah kaya kok, udah banyak uang, ya, bukan untuk dijual, tapi untuk dikonsumsi, ya. Dan ketika ditanya kenapa, ya, karena katanya stres, saudara, ya. Lucu, ya, saudara, ya. Adalah orang kaya, ya, public figure, siapa yang gak kenal dengan dia? Tapi mengkonsumsi narkoba dengan alasan stres, ya. Sepertinya lucu, uang banyak, ya, terkenal, ada rumah di luar negeri, di Indonesia, ya. Apanya yang bikin stres, saudara? Ya, kalau kita mungkin, ya. Tapi orang seperti itu pun masih bisa stres, ya. Kekayaan banyak, ya. Pamor ada, kekayaan terus terkenal ada, saudara. Tapi masih bisa stres, saudara, ya. Dan akhirnya lari ke narkoba, ya. Membuktikan bahwa semua yang di dunia ini tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Amin, saudara, ya. Apa yang kita miliki secara berlimpah di dunia itu tidak menjamin damai sejahtera kita. Sampai akhirnya orang bisa lari ke minuman keras, narkoba, ya, dan segala macam yang mereka pikir bisa memuaskan mereka. Tapi semuanya sia-sia. Jaminan firman Tuhan bahwa Allah sumber damai sejahtera kita, Roh Kudusnya di dalam diri kita, itu yang akan memberikan damai sejahtera sejati, ya. Itu yang akan memberikan penghiburan sejati. Oleh karena itu, lari kepada Yesus, berseru kepada Yesus, karena Dia akan memelihara hidup kita dengan mencurahkan Roh Kudusnya, memberikan kita kekuatan, penghiburan, melewati masa-masa yang sesak di hari-hari ini, melewati masa-masa yang sukar di hari-hari ini, berjalan bersama Yesus, maka Dia akan memberikan penghiburan yang sejati dalam hidup kita. Amin, firman Tuhan. Saudara, saya rindu kita akan pujian, musim akan selalu berganti. Saudara, pujian ini sangat memberkati saya.
Pujian ini berkata bahwa Tuhan itu akan memelihara kita, ya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Dia nggak pernah tinggalkan kita, saudara, ya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Menjadi doa kita, saudara, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Angkat pujian. Akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari jemaat angkat pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan
janji-Mu. Sebab Tuhan yang berfirman, Tuhan juga lah yang akan menggenapinya dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang Engkau kasihi, karena hukum-hukum-Mu yang kami lakukan Tuhan, karena ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup kami, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Engkau Allah yang memberikan penghiburan, Engkau Allah yang melepaskan kami, meluputkan kami dari mara bahaya, dan bahkan dari maut celaka apapun juga. Kami yakini itu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya disitulah Engkau akan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan, bahkan untuk ada bersama-sama kami dalam perjalanan kami, berkemah, menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan ya Tuhan, tapi kami percaya, kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Tuhan menjamin kehidupan kami. Cukup kami hanya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya. Maka kami percaya jaminan surga itu ada buat kami. Dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga memberkati semua kami yang duduk mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau yang melihara semua jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka hari-hari ini ya Tuhan. Masuki kehidupan mereka minggu-minggu ini, bahkan bulan ini, bulan Agustus ini Tuhan. Kami akan berjalan terus melangkah maju sampai garis finish yang Tuhan tentukan buat hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang juga mengikuti ibadah ini di rumah-rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati segala pergumulan mereka, dengan segala persoalan mereka apapun juga, dalam segala pekerjaan mereka, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah kami, para pemimpin bangsa kami, dan semua program-program pembangunan, ekonomi, politik, dan apapun juga itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, secara khusus Tuhan, masalah pandemi yang terjadi hari-hari di negeri secara khusus, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya pandeminya akan berlalu ya Tuhan dari negeri kami. Dan biarlah bangsa kami kuat menghadapi semua hal ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan beri. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan beri buat bangsa kami. Secara khusus orang-orang yang terpapar virus corona, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit, mereka yang ada di rumah-rumah di mana mereka sedang ada dalam isolasi mandiri mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter, dan semua tim yang bekerja siang dan malam di tempat-tempat mereka, di rumah-rumah sakit, bahkan di mana saja Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka terhindar juga dari virus, dari mara bahaya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani pekerjaan Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka dengan dahsyat, dengan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan mujizat, nyatakan hal-hal yang ajaib dalam pelayanan mereka. Banyak orang, banyak jiwa diselamatkan bagi kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terpuji Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Kami terima janji firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau Tuhan menjamin segala kebutuhan kami, Engkau yang menjaga kami dari segala bahaya, Engkau yang memberikan kami penghiburan sejati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Secara otomatis kita sudah dipindah dari jalan yang salah oleh firman Tuhan kepada jalan yang benar, jalan yang penuh dengan berkat,
yang Tuhan sudah disediakan untuk kebutuhan kita. Jalan yang perlu perlindungan karena malaikat Tuhan senantiasa berkemah keliling atas kita, dan juga jalan yang penuh dengan penghiburan. Amin. Saya percaya ketika pulang nanti mulut kita penuh dengan pujian. Amin. Bapak Ibu boleh praktekkan sendiri, kalau dari pagi sudah membuka mulut untuk memuji Tuhan, maka sampai sore roh puji-pujian akan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi kalau sariawan yang ada hanya mengalah. Sudah saya praktekkan ketika saya sambil bekerja. Saya siapkan pujian dari pagi, saya menyanyi. Mulut ini tidak henti-hentinya menyanyi dan menyanyi. Bahkan memori-memori lagu lama boleh muncul di dalam otak saya. Saya merasa diberkati kalau setiap hari memuji. Bekerja sendiri, tidak ada kawan, kekuatan saya memuji Tuhan, dan sampai saat ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara. Amin. Kita akan menyempurnakan ibadah raya pagi hari ini. Siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Bahwa jalan hidup orang benar akan terang, semakin terang hingga rembang tengah hari. Jalan hidup orang benar terangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga dalam tak akan dibiarkan sampai tercipta. Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan memberikan ku kembali jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi hingga dalam janji jikalau kita mencari Tuhan. Jikalau kita beribadah, ada janji yang luar biasa. Allah akan mengerjakan
perkara-perkara yang mungkin mustahil dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang besar Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan iman kita akan mengatakan, sebab Engkau besar, perbuatan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Yes, haleluya. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan berkat Haleluya Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang besar, maha Amin, besar, maha amin. dahsyat, luar biasa. Amin. Dan tak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan, ya Tuhan. Tak ada bisa menyamai, mengungkapkan kebesaran mulut kata-kata kami, ya Tuhan. Sebab Kau sungguh agung dan ajaib. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri untuk kami boleh ibadah di tempat ini Tuhan. Dan kiranya semua apa yang boleh kami buat, kami lakukan semua ini berkenan di hadapan Engkau. Ya, Tuhan memberkati juga persembahan yang umat membawa saat ini. Baik itu mungkin persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan khusus lainnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tangan Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dan persembahan yang diberikan. Dan diberkatilah segala usaha pekerjaan apapun dan dibuat berhasil karena nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Terus menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam semua aktivitas mereka di minggu yang berjalan ini. ya. Berdoa biar Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi senantiasa. Keluar masuk rumah mereka, Amin. dijagai, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami saatnya akan kembali pulang ke rumah kami Tuhan. Besertai kami sepanjang perjalanan kami, sepanjang siang, sore sampai malam hari nanti. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu di depan Tuhan. Hadapkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah ke rumah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Ya. Anugerah dari Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang Kudus tinggal menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akhiri ibadah di siang hari ini. Haleluya, mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.
Oke.